mengetahui perselingkuhan Hailey, dan dia juga menunjukkan kepada Jordan foto-foto pertemuan Hailey dengan Chayden. Pria manapun yang memakai sepatu Jordan tidak akan bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kebetulan Jordan ditendang keluar dari keluarga Steele pada saat ini. Elle menduga bahwa pengusiran Jordan, kemungkinan besar, adalah tipuan untuk menipu Hailey agar menceraikannya. Demi memenangkan hati Jordan, Elle dengan sengaja mengkritiknya karena menjadi pria yang tidak punya uang sehingga memicu pola pikir materialistis Hailey dan membuatnya merasa tidak enak. Dia juga berharap Hailey dan Jordan akan bercerai lebih cepat sehingga dia bisa menikah dengannya. Diana memukul meja dengan marah dan berteriak, "Apakah kalian sudah cukup? Kenapa kamu masih berdebat tentang hal-hal sepele seperti apakah pakaian Elle kotor dan apakah dia punya pacar atau tidak, pada saat seperti itu?" Petik 2. Apakah Jordan dapat mewarisi aset senilai puluhan miliar dolar milik Steele adalah masalah paling penting saat ini. Ikuti novel terbaru di freeweb.com. Diana merenungkannya dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba bertanya kepada Jordan, "Jordan, bagaimana hubunganmu dengan kedua saudaramu?" Jordan menjawab dengan jujur, "Kami dulu agak dekat ketika kami masih kecil. Tetapi setelah kami dewasa, kakek saya mengatur agar saya pergi ke tempat yang berbeda untuk berbagai cobaan saya. Saya jarang menghubungi mereka dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah 5 atau 6 tahun sejak terakhir kali kita bertemu." Diana mengangguk dan berkata, "Ya, perselisihan tentang aset dan properti selalu sangat intens di keluarga kaya seperti Anda. Kemunculan tiba-tiba laporan tes DNA ayahmu yang dilakukan lebih dari 10 tahun yang lalu sangat mungkin dilakukan oleh saudara-saudaramu yang mencoba menodaimu." Setelah mendengar kata-katanya, Sylvie dengan panik berkata, "Ya, saudara laki-laki Jordan pasti telah memfitnah Jordan karena mereka menginginkan aset senilai puluhan miliar dolar itu, semuanya untuk diri mereka sendiri." Benedictus setuju dengan pandangan itu. Jordan tidak mengharapkan mereka untuk berpikir dari perspektif itu, dan tiba-tiba, dia kehilangan kata-kata untuk penjelasan. Diana melanjutkan, "Juga, tes DNA yang dilakukan Butler Frank dengan sampel rambut Anda mungkin belum tentu akurat. Saya mendengar bahwa hanya rambut yang dicabut dari akarnya yang akan memberikan hasil yang akurat. Jordan, saya pikir Anda harus pergi ke Inggris untuk bertemu kakek Anda dan melakukan tes DNA ayah lagi di hadapannya. Bahkan jika kamu ternyata tidak memiliki hubungan darah dengan Steele, kamu telah menghabiskan beberapa dekade tinggal bersama mereka, dan mereka akan memperlakukanmu sebagai milik mereka karena perasaan yang telah kamu pelihara dengan mereka." Sylvie buru-buru setuju, "Ya, Jordan, kamu harus pergi ke Inggris. Bawa Hailey bersamamu dan temui kakekmu. Ketika dia melihatmu, dia akan mendidih. Sebagai orang tua sendiri, kami tahu betapa sulitnya membesarkan seorang anak, dan ikatan yang Anda miliki dengan mereka selama 2 dekade terakhir ini tidak dapat diputus dengan mudah." Jordan mengharapkan Camdens ingin pergi ke Inggris, jadi dia siap untuk itu. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga berencana pergi ke Inggris, tetapi Butler Frank mengatakan dengan sangat jelas bahwa kakek tidak ingin melihatku. Selain itu, saya baru saja menerima telepon dari visa dan imigrasi Inggris bahwa saya tidak diizinkan masuk ke Inggris." Semua orang kaget mendengarnya. Sylvie bertanya dengan heran, "Kenapa? Tapi kita tidak perlu visa untuk bepergian ke Inggris kan?" Elle, yang sedang duduk di sofa dengan satu kaki di atas yang lain, berkata dengan jijik, "Jangan konyol, bukankah normal bagi pihak berwenang untuk campur tangan dan memutuskan siapa yang diizinkan masuk? Ketika saya pergi ke luar negeri tahun lalu, seorang pria di depan saya ditarik keluar dari antrian di bandara sambil menunggu untuk menjalani pemeriksaan keamanan. Staf bandara mengatakan kepadanya bahwa mereka menerima pesan dari imigrasi yang mengatakan bahwa dia tidak diizinkan masuk ke negara itu dan tidak akan membiarkannya mendaftar meskipun dia memiliki visa yang valid pada saat itu. Pada saat ini, Hailey menyela, "Saya juga mendapat telepon. Sama seperti Jordan, saya ditolak masuk." "Apa?" Camden terkejut. Diana berkata, "The Steeles memang sangat kuat. Mereka bahkan bisa membuat seseorang ditolak masuk ke Inggris." "Jordan, sepertinya kakekmu bertekad untuk tidak menemuimu." Jordan berkata dengan ekspresi sedih, "Mengapa kakek begitu tidak berperasaan?" Melihat betapa kesalnya Jordan, Diana berpikir tidak pantas untuk menanyainya lebih lanjut. Dia berkata, "Jordan, saya akan meminta teman saya di Inggris untuk menemukan kakek Anda dan melihat apakah kami dapat mengatur agar Anda bertemu dengannya untuk membicarakan berbagai hal."
Sementara itu, cobalah untuk berbicara dengan butler Frank dan lihat apakah ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Terima kasih, Nenek. Jordan tahu dengan jelas bahwa meskipun Diana memiliki banyak teman di Inggris, tidak ada satupun dari mereka yang setingkat dengan kakeknya. Sebagai patriark dari keluarga kaya paling rahasia di dunia, kakek Jordan hanya akan bertemu dengan mereka yang telah membuat perjanjian sebelumnya. Bahkan seseorang dengan status Mer, Walton tidak akan bisa melihatnya tanpa pengaturan Jordan, apalagi orang lain. Setelah itu, keluarga Camden makan bersama, dan Jordan kembali ke perumahan New City bersama Hailey. Setelah kembali ke rumahnya selama 3 tahun terakhir, Jordan tidak segera beristirahat dan malah membuka sebotol anggur merah untuk menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Dia telah dikeluarkan dari keluarga dan bahkan kehilangan posisinya sebagai Presiden S Corporation. Karena itu, dia harus bertindak seolah-olah dia sedih dan sengsara. Mengapa? Kenapa takdir harus melakukan ini padaku? Jordan bergumam pada dirinya sendiri sambil minum anggur. Di sisi lain, Hailey berdiri di samping dan menatap ekspresi putus asa Jordan. Dia merasa bahwa Jordan sepertinya tidak berpura-pura. Bukan karena Jordan memiliki kemampuan akting yang hebat, tetapi dia memang sangat kecewa sekarang, dan dia juga merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya. Namun, Jordan tidak sedih karena pengusirannya tetapi karena perselingkuhan Hailey. Jordan melampiaskan semua kesengsaraannya yang terpendam yang berasal dari pengkhianatan Hailey, yang membuat Hailey secara keliru percaya bahwa itu karena apa yang terjadi padanya hari ini. Segera, Jordan menenggak 2 botol anggur merah sendirian. Dia kemudian ambruk di atas meja dalam keadaan mabuk. Suamiku, suamiku. Hailey memanggil Jordan 2 kali, tetapi dia tidak menjawab. Dia kemudian menepuk wajahnya dengan jari-jarinya yang ramping sebelum memanggil namanya lagi. Jordan, bangun, jangan tidur di sini. Anda akan masuk angin. Kembali ke dalam. Namun, Jordan masih tidak menanggapi setelah dia memanggilnya beberapa kali. Anda tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Demikian juga, Jordan tidak mabuk tetapi hanya berpura-pura mabuk. Hailey menghela nafas. Dia adalah wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk menggendong pria kekar seperti Jordan. Selain itu, dia sekarang hamil, dan akan berbahaya baginya untuk melakukannya karena dia bisa jatuh. Hailey memandang Jordan yang mabuk dan 2 botol anggur merah kosong. Mengingat tingkat minuman keras Hailey, dia akan pingsan setelah minum 1,5 botol anggur. Menurutnya, Jordan sangat mungkin mabuk karena dia telah menenggak 2 botol anggur sambil menenggelamkan kesedihannya. Setelah minum 2 botol, dia pasti mabuk. Oleh karena itu, Hailey berhenti berpura-pura menjadi wanita yang berbudi luhur dan baik. Dia berteriak tanpa perasaan, tidak ada gunanya. Apa gunanya bersembunyi di rumah dan menenggelamkan kesedihanmu dalam anggur? Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, pergilah ke Inggris untuk menemui kakek Anda dan mintalah aset Anda kembali. HMPH. Jordan dilatih secara profesional sehingga dia bisa mengontrol kadar minuman kerasnya sesuka hati. Tidak mungkin dia mabuk karena 2 botol anggur. Jordan, yang berpura-pura mabuk, patah hati mendengar kata-kata Hailey. Jadi ini wanita yang sangat kucintai, ya? Terlepas dari periode waktu di mana Jordan mengabaikan Hailey ketika mereka bercerai, dia telah merawatnya tanpa syarat setiap hari selama 3 tahun pernikahan mereka. Tapi apa yang Hailey lakukan pada Yordania? Ketika Jordan menjadi Presiden S Corporation selama periode waktu ini, Hailey sangat patuh dan patuh padanya. Di lain waktu, sikapnya justru sebaliknya. Dia sekarang kembali ke dirinya yang biasa di masa lalu saat Jordan diusir dari keluarga Steele. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Jika tidak, mengapa dia mengingat lagu-lagu yang saya dengarkan dan makanan favorit saya? Tapi jika dia mencintaiku, mengapa dia mengejekku saat aku sedih dan putus asa? Bukankah seharusnya seorang istri menghibur suaminya dan memberinya semangat ketika karirnya sedang lesu? Sementara Jordan melankolis dan emosional, Hailey sudah sampai di kamar tidur. Hailey naik ke tempat tidur dan bersandar di bantal sambil menelepon Rahel. Rahel, apa kamu sudah tidur? Jordan, yang sedang mengistirahatkan kepalanya di meja bar di ruang tamu, mendengar suara Hailey saat dia berbicara di telepon. Dengan demikian, Jordan segera bangkit dari konter atas bar dan diam-diam berjalan tanpa alas kaki menuju kamar tidur, di mana dia berdiri di luar pintu untuk menguping. Hailey tidak menutup pintu sepenuhnya dan malah membiarkannya sedikit terbuka. Oleh karena itu, Jordan tidak hanya bisa mendengar suaranya dengan jelas,
tetapi dia juga bisa melihat Hailey melalui celah di pintu. Rahel bertanya, "Saya tahu Anda akan menelepon saya. Saya belum akan tidur. Bagaimana keadaan di pihak Anda? Apakah suamimu sudah berhasil menghubungi kakeknya?" Hailey menjawab, "Tidak, Jordan dan saya ditolak masuk ke Inggris. Sepertinya kakeknya bertekad untuk tidak mengakuinya. Jordan telah menenggelamkan kesedihannya dalam anggur, dan dia sekarang berbaring di ruang tamu." Rahel berkata, "Hailey, saya pikir sebaiknya Anda membuat rencana untuk masa depan Anda lebih cepat. Jika tidak ada yang berhasil, ceraikan saja Jordan. Chayden memujamu, dan keluarganya juga bernilai puluhan miliar dolar. Mereka tidak kalah dengan Stellus." Hailey menghela nafas dan berkata, "Jordan dan saya telah menikah selama 3 tahun, dan saya mengharapkan anaknya. Bagaimana saya bisa menceraikannya? Selain itu, nenek tidak akan menyetujuinya. Saya juga khawatir Jordan mungkin melakukan pengusiran dari keluarganya. Bagaimana jika saya mengetahui bahwa dia benar-benar berpura-pura hanya setelah saya menceraikannya? Ini bukan pertama kalinya dia berpura-pura miskin." Hailey pernah menceraikan Jordan sekali, dan meskipun itu tidak sah secara hukum, dia telah belajar darinya. Karenanya, dia tidak berani menceraikan Jordan dengan mudah sekarang. Jika Jordan menjadi presiden S Corporation lagi setelah dia menceraikannya, dia akan menjadi bodoh. Rahel tertawa dan berkata, "Itu mudah. Anda bisa menguji Jordan." Hailey bertanya, "Bagaimana?" Rahel mendapat ilham, dan dia berkata, "Kamu bisa menelepon Chayden dan Tyler dan meminta mereka datang ke Orlando. Jika Jordan sengaja menipumu, dia pasti tahu tentang perselingkuhanmu dengan Chayden dan Tyler. Ketika saatnya tiba, Anda dapat dengan santai memberitahu Jordan tentang kedatangan mereka di Orlando." Petik 2. Jika Stellus tidak mengusir Jordan, dia pasti bisa mengubah mereka berdua menjadi lumpuh dengan kekuatannya. Anda kemudian dapat terus mengawasi Chayden dan Tyler dan melihat apakah sesuatu terjadi pada mereka. Hailey berkata dengan terkejut, "Suruh Tyler dan Chayden datang ke Orlando. Jika mereka berdua dipukuli, itu berarti Jordan sedang melakukan pengusiran. Jika mereka berdua tetap tanpa cedera, itu akan membuktikan bahwa Jordan benar-benar menjadi tidak punya uang." "Ide bagus, Rahel. Aku sangat senang memilikimu sebagai sahabat. Anda telah membantu saya sejak saya berdamai dengan Jordan." Berdiri di dekat pintu di luar kamar tidur, Jordan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Rahel. Dia hanya bisa mendengar suara Hailey. Namun, dia secara kasar bisa menebak isi percakapan mereka berdasarkan kata-kata Hailey. "Aku sudah menebaknya dengan benar. Gadis jahat ini, Rahel Quinn, telah menghasut Hailey dan mendorongnya untuk berselingkuh selama ini. Dia sudah tahu tentang perselingkuhan Hailey dengan Tyler Collins dan Chayden Huxley selama ini. Sekarang, dia meminta Hailey untuk mengujiku lagi. Untungnya, saya berhasil mengetahuinya dengan mengupingnya. Jika tidak, Hailey Camden tidak akan menceraikanku bahkan jika Tyler Collins dan Chayden dikebiri di Orlando." Bahkan Jordan harus mengakui bahwa Rahel memang pandai berurusan dengan laki-laki. Hailey adalah orang yang lugas yang tidak akan bisa membuat Jordan berubah pikiran tanpa bantuan Rahel. Hailey dan Rahel mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Segera setelah itu, Hailey menelepon Chayden lagi. "Chayden." Mendengar cara Hailey memanggil namanya dengan penuh kasih sayang, Jordan merasa jantungnya seperti ditusuk jarum. Tuhan tahu berapa kali wanita tak tahu malu ini menyapanya dengan penuh kasih sayang ketika aku sibuk bekerja sepanjang malam. Chayden bertanya, "Apakah kamu merindukanku, cantik?" "Saya mendengar dari Rahel bahwa suami Anda telah diusir dari keluarganya. Benarkah itu?" Hailey setuju. Chayden berkata, "Hailey, kamu seperti seorang dewi. Anda tidak bisa menerima kesulitan. Sekarang suami Anda miskin, mengapa Anda tidak menceraikannya? Kamu tahu betapa cintanya aku padamu. Bukankah lebih baik bersamaku daripada suamimu yang tidak berguna itu?" Hailey berkata, "Chayden, aku sedang tidak bersemangat sekarang, dan aku juga tidak ingin berbicara dengan suamiku. Bisakah kamu datang ke Orlando untuk menemaniku? Aku ingin melihatmu." Chayden senang bahwa wanita tercintanya telah mengambil inisiatif untuk mengajaknya berkencan dan bahkan terdengar sangat ambigu. Ketika Jordan masih menjadi presiden S Corporation, Chayden hanya akan berani berhubungan dengan Hailey secara diam-diam. Sekarang Jordan bangkrut, tidak ada alasan bagi Chayden untuk takut padanya. Oleh karena itu, Chayden berkata, "Aku akan pergi menemuimu besok."
Tetapi jika Anda masih berperilaku sama seperti yang Anda lakukan dan menolak untuk membiarkan saya melakukan hal lain kecuali memegang tangan Anda, saya pikir tidak masalah jika saya pergi atau tidak. Untuk membuat Chaiden datang, Hailey tidak punya pilihan selain mengatakan, "Baiklah, selama kamu datang dan menemaniku, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan, oke?" Hahaha, tidak masalah, aku akan berangkat dengan cerah besok pagi. Di ujung lain telepon, Chaiden sangat gembira. Jordan, yang berada di luar pintu, sangat marah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tahu bahwa Hailey mengatakan itu hanya untuk membuat Chaiden datang, dia masih kesal. Sebagai suaminya, dia benar-benar frustrasi mendengarnya mengatakan hal seperti itu kepada seorang pria. Melalui celah di pintu, Jordan menemukan bahwa Hailey tersenyum lebar setelah mengucapkan kata-kata itu. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Bagaimana kamu bisa memiliki pipi untuk tersenyum? Anda jalang tak tahu malu. Saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Saya harus membuat Anda memulai perceraian dengan saya dan kemudian menyesalinya selama sisa hidup Anda. Jordan sangat gelisah tetapi tidak berani menggerakkan tubuhnya atau membuat suara, takut Hailey akan menemukannya. Kalau tidak, usahanya akan sia-sia. Segera, Hailey menelepon seseorang lagi. "Tyler, sudah lama kita tidak saling menghubungi. Apa kabarmu?" tanya Hailey. Tyler juga dianggap sebagai mantan suaminya, tetapi setelah keluarga Collins menolak, Hailey mengabaikan Tyler. Tyler berkata dengan dingin, "Saya heran menerima telepon dari Anda. Keluarga Collins dalam keadaan seperti itu karena kamu, dasar dara." Hailey tidak ingin berdebat dengan Tyler lagi. "Saya minta maaf atas apa yang terjadi di pernikahan sebelumnya, tetapi kakek saya telah menempatkan anak buahnya di kantor pengacara. Bahkan jika aku tidak menceraikanmu, pernikahan kita tidak akan sah secara hukum." Tyler berkata dengan kesal, "Apakah Anda pikir saya membenci Anda karena Anda memulai perceraian? Saya bahkan tidak bisa cukup berterima kasih untuk itu. Anda hanya seorang wanita promiscuous. Siapapun yang menikahimu tidak beruntung." Jordan melihat Hailey mengepalkan tangannya erat-erat dari luar pintu. Hailey tidak pernah memiliki perasaan yang tulus untuk Tyler, dan dia bersama dengannya saat itu, murni karena Tyler lebih kaya daripada Jordan. Namun, apa yang dikatakan Tyler benar. Akan menjadi kemalangan besar bagi pria manapun yang menikah dengan Hailey. Sementara Hailey menikah dengan Jordan, dia menjadikannya suami yang diselingkuhi. Setelah dia menikahi Tyler kemudian, keluarga Collins, yang awalnya adalah keluarga papan atas, berakhir di ambang kebangkrutan. Dia kemudian berdamai dengan Jordan, tetapi dia berubah dari presiden sebuah perusahaan setelah dia menjadi pria yang tidak punya uang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kutukan. Tyler berkata dengan kejam, "Hailey, izinkan saya bertanya, apakah Jordan benar-benar telah dikeluarkan dari keluarganya? Dia tidak memainkan trik apapun, kan? Suamimu ahli dalam berpura-pura miskin." Hailey tahu bahwa Tyler sangat ingin membalas dendam pada Jordan. Dia berkata, "Kali ini benar, dan kami ditolak masuk ke Inggris. Aku meneleponmu kali ini untuk memberitahumu bahwa kamu bisa kembali ke Orlando. Aku tahu kamu melarikan diri ke New York dan tidak berani kembali sejak itu karena apa yang terjadi di Hotel Rossi sebelumnya. Orang tuamu telah berada di Orlando selama ini. Mereka pasti sangat merindukanmu setelah lama tidak bertemu denganmu." Hailey tahu bahwa Tyler tidak berani kembali ke Orlando untuk waktu yang lama karena dia takut pasukan bawah tanah Jordan akan berurusan dengannya. Hailey mengingatkan, "Jika kamu tidak berani datang, kamu bisa bertanya-tanya dan mencari tahu dari teman-temanmu yang gangster, seperti Pablo atau Salvatore, apakah mereka masih bekerja untuk Jordan." Hailey tidak punya teman yang gangster atau berlatar belakang mesum. Setidaknya, dia dikenal sebagai gadis yang baik. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan Tyler untuk menyelidiki latar belakang pasukan bawah tanah di Orlando dan mencari tahu apakah Pablo dan Salvatore masih bawahan Jordan. Jika ya, itu akan membuktikan bahwa pengusiran Jordan dari keluarganya hanyalah sebuah tindakan. Tentu saja, Hailey telah melihat perbedaan drastis dalam sikap Pablo ketika dia datang ke S Corporation sebelumnya. Tyler berpunuk dengan dingin dan berkata, "Aku tidak bodoh. Saya tidak membutuhkan pengingat Anda. Saya pasti akan bertanya dengan jelas sebelum pergi. Jika suamimu benar-benar tidak memiliki pendukung lagi, kamu bisa menunggu untuk mengumpulkan mayatnya." "Hei, jangan sampai omong kosong." "Hai," Hailey berkata dengan cemas, tetapi Tyler sudah menutup telepon.
Berdiri di luar pintu, Jordan mengerutkan kening dan segera mengirimi Pablo teks, "Jangan lakukan apapun pada Tyler Collins dan Caden Huxley dulu." Pablo segera menjawab, "Ya, Tuan Jordan." Tentu saja, Frank dan Pablo masih bekerja untuk Jordan, dan perilaku mereka di S Corporation sebelumnya hanyalah akting. Bang! Dengan suara lembut, Hailey mematikan lampu meja dan pergi tidur. Jordan juga diam-diam kembali ke konter atas bar dan terus berbaring. Pukul 7 pagi keesokan harinya, Jordan setengah sadar ketika dia merasakan seseorang menepuk wajahnya. Suami. Jordan benar-benar tertidur. Ketika dia membuka matanya, dia disambut dengan wajah cantiknya. Setelah Jordan bangun, dia melihat sekeliling konter atas bar dan bertanya, "Bagaimana saya bisa tertidur di sini?" Hailey menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Kamu mungkin terlalu banyak minum, bukan? Anda bahkan tidak ingat di mana Anda tertidur. Aku tidak bisa menggerakkanmu atau membangunkanmu tadi malam, tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Kamu tidak masuk angin, kan?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya seorang praktisi seni bela diri. Aku tidak akan mudah jatuh sakit." Melihat Hailey sudah bangun, Jordan secara naluriah turun dari kursi bar dan berkata, "Aku akan membuatkanmu secangkir air madu." "Tidak perlu, aku sudah punya beberapa." Hailey mengulurkan tangan dan menarik Jordan kembali. "Kamu sudah punya beberapa? Apakah kamu membuatnya sendiri?" tanya Jordan, menatap Hailey. Hailey mengangguk dan berkata, "Ya, saya tahu betapa sedihnya Anda, dan Anda juga minum banyak alkohol, jadi saya membuat cangkir untuk diri saya sendiri. Anda tidak perlu membuatkan saya air madu lagi mulai sekarang dan seterusnya. Saya bangun lebih awal sehingga saya bisa membuatnya sendiri." Petik 2. Pada saat ini, Jordan membeku di tempat. Hailey akan bersikeras bahwa Jordan membuatkan air madu untuknya di pagi hari bahkan ketika dia sakit dalam 3 tahun terakhir. Itu bukan karena dia tidak memiliki hati nurani dan tidak perhatian padanya. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa itu adalah kebahagiaan yang tidak dapat dijelaskan untuk dapat meminum air madu yang telah dibuat suaminya untuknya secara pribadi. Selain itu, membuat air madu sendiri adalah tugas yang cukup mudah yang bisa dilakukan dalam 10 detik atau lebih. Yang terpenting, itu adalah simbolisasi cinta. Namun, hari ini, Hailey menyuruhnya berhenti melakukannya mulai sekarang. Jordan bisa menebak alasan keputusannya. Hailey ingin perlahan-lahan terbiasa hidup tanpa Jordan karena dia sudah mempersiapkan diri untuk bercerai. Meskipun Jordan seharusnya senang bahwa Hailey memiliki niat untuk menceraikannya, dia merasa sangat sedih dan patah hati. Tiba-tiba dia bertanya, "Sayang, sekarang aku sudah dikeluarkan dari keluarga, akan sulit bagiku untuk mencari pekerjaan di sini karena aku bahkan tidak memiliki ijazah. Maukah kamu meninggalkanku suatu hari nanti?" Hailey sangat sedih mendengarnya, dan dia sangat memandang rendah Jordan. Dia benar-benar merendahkan dirinya dan mengucapkan kata-kata rendah hati itu padanya dengan cara yang budak. Namun, Hailey berkata, "Tidak, Hubby, jangan memikirkannya. Rahel mengajak kami makan siang di luar. Pergi tidur siang sekarang, dan kita bisa berangkat jam 10. Bagaimana kedengarannya?" Tentu. Jordan kembali ke kamar untuk tidur sebentar. Saat ini, Tyler sudah berkendara ke rest area terdekat di jalan tol. Tyler tidak berani melanjutkan mengemudi dan malah menelepon Salvatore. "Selamat pagi, Salvatore. Aku tidak mengganggu istirahatmu, kan?" Tyler menyapa dengan hormat. "Siapa ini?" Salvatore sedang menikmati donat dan kopi. "Saya Tyler," Tyler berkata dengan patuh. Salvatore membentak dengan tidak sabar, "Bagaimana aku tahu Tyler yang mana? Apa nama lengkap Anda?" "Tyler Collins. Saya Tyler Collins. Leonard Collins ayahku, dan kita pernah bertemu sebelumnya." Tyler berkata dengan panik. Salvatore dengan cepat menyeka kopi di bibirnya. Tyler telah mengirim dirinya ke Salvatore. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Jordan sebelumnya telah menginstruksikan mereka untuk mengebiri Tyler, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun bahkan setelah mereka mencari tinggi dan rendah di Orlando selama periode waktu ini. Dia tidak berharap Tyler mengambil inisiatif untuk meneleponnya hari ini. Namun, Pablo juga menyuruhnya untuk tidak menyakiti Tyler dan Caden untuk sementara waktu kemarin. Karenanya, Salvatore memperlakukan Tyler dengan sikap yang baik. "Itu kamu, Tuan Collins. Sudah lama sejak aku melihatmu. Di mana Anda menghasilkan banyak uang sekarang? Beri saya beberapa pekerjaan ketika Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kami menunggu untuk mencari nafkah."
Mendengar bahwa sikap Salvatore masih relatif ramah, Tyler merasa memiliki kesempatan. Salvatore, saya ingin bertanya apakah Anda masih bekerja untuk Jordan Steel? Salvatore bertanya, Jordan Steel? Apakah Anda tidak melihat berita? Jordan telah lama menjadi orang yang tidak punya uang. Aku sudah lama berhenti bekerja untuknya. Benarkah itu? Tyler ragu. Salvatore menjelaskan, apa yang akan saya tahan dari berbohong kepada Anda? Saya selalu mengikuti Tuan Dalton, dan saya tidak memiliki hubungan pribadi dengan Jordan Steel. Dalton bekerja untuk Reyes, dan sekarang Reyes tidak mengakui Jordan Steel sebagai bosnya lagi. Dia sudah pergi ke Inggris. Dalton juga telah pergi, jadi saya akan melakukan pemotretan di Orlando sekarang, haha. Tyler, yang berdiri di rest area, tersenyum.